Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Rahmawati dengan NIM 040402200080 dan teman saya Rizal Sailum Maulana dengan NIM 0402200082 dan Khalifatul Fuadah dengan NIM B92218112. Di sini kami akan menjelaskan tentang koefisien kontingensi. Selamat menonton video kami. Koefisien kontingensi. Pada bab ini kita telah mempelajari mengenai C kuadrat atau C square. Koefisien kontingensi disimpulkan dengan C. Yang akan kita pelajari dalam bagian ini berkaitan erat dengan C kuadrat. Persamaan mendasar antara C dengan C kuadrat adalah keduanya digunakan untuk menganalisis variabel berskala nominal. Perbedaan keduanya adalah bila C kuadrat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif atau uji beda, sedangkan C digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa C merupakan sebuah alat uji statistik yang digunakan untuk menghubungkan antara dua variabel yang nominal. Sebelum mempelajari mengenai C, kita harus memahami rumus dasar C kuadrat. Setiap kita menguji perbedaan, pada dasarnya kita juga menguji kebenaran hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen. Sebagai contoh, kita dapat menyatakan bahwa laki-laki lebih menyukai pelajaran eksak, sedangkan perempuan lebih menyukai pelajaran non-eksak. Pernyataan tersebut sebenarnya mengandung makna bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan jenis mata pelajaran yang disukai. Pada uji beda, kita dapat menyatakan bahwa ada perbedaan antar kelompok. Namun pada uji hubungan, selain dapat menyatakan perbedaan hubungan, kita dapat mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Rumus koefisien kontingensi C. Rumus C dikembangkan dari rumus C kuadrat. Untuk menghitung C, kita terlebih dahulu harus menghitung C kuadrat. Karena C kuadrat menjadi salah satu komponen dalam penghitungan C, rumus untuk menghitung C adalah sebagai berikut. X kuadrat ditambah N rumus 15,1 sama dengan C koefisien kontingensi X sama dengan C kuadrat N sama dengan jumlah sampel total. Untuk uji signifikan C menggunakan uji signifikan C kuadrat X kuadrat tabel nilai C berada di antara 0 sampai 1. Apabila tidak ada hubungan antara dua variabel, maka nilai C sama dengan 0. Nilai maksimum C selalu lebih dari 1 dan nilai ini dipengaruhi oleh jumlah baris dan kolom dalam tabel silang. Nilai maksimum C pada tabel dengan jumlah baris dan kolomnya yang sama, 2 kali 2, 3 kali 3, atau N kali N, dapat dihitung dengan rumus. Contoh soal, sekelompok mahasiswa dari Fakultas Psikologi melakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan jenis buku yang dibaca antara siswa SMP dan SMA. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 40 siswa, masing-masing 22 siswa SMA dan 18 siswa SMP. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil pada tabel berikut. Ujilah hipotesis yang berbunyi terdapat hubungan antara jenis buku yang disukai siswa SMP dan SMA. Untuk langkah penyelesaian, yang pertama, merumuskan hipotesis. H1, terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan jenis buku yang disukai. H0, tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan jenis buku yang disukai. Yang kedua, menentukan alfa. Nilai alfa 0,05. Yang ketiga, menyusun tabel silang. Sebelum menentukan FO dan FH, kita harus menyusun tabel silang terlebih dahulu, karena data yang digunakan masih berupa data mentah. Pada tabel berikut,
dijelaskan jenis buku fiksi SMP 13, SMA 12, jumlah 25. Untuk non-fiksi SMP 5, SMA 10, jumlah 15. Jumlah SMP 18, SMA 22, jumlah 40. Yang keempat, selanjutnya menghitung nilai C kuadrat. Pada tabel berikut ini dijelaskan bahwa sekolah SMP buku fiksi FO-nya 13, FH-nya 11,3. FO dikurangi FH sama dengan 1,7. FO dikurangi FH kuadrat sama dengan 2,89. FO dikurangi FH kuadrat dibagi FH sama dengan 0,26. Untuk yang non-fiksi, FO 5, FH 6,8. FO dikurangi FH sama dengan minus 1,8. FO dikurangi FH kuadrat sama dengan 3,24. FO dikurangi FH kuadrat dibagi FH sama dengan 0,48. Untuk SMA, fiksi FO 12, FH-nya 13,8. FO dikurangi FH sama dengan minus 1,8. FO dikurangi FH kuadrat sama dengan 3,24. FO dikurangi FH kuadrat per FH sama dengan 0,23. Untuk non-fiksi, FO-nya 10, FH-nya 8,3. FO dikurangi FH sama dengan 1,7. FO dikurangi FH kuadrat sama dengan 2,89. FO dikurangi FH kuadrat dibagi FH sama dengan 0,35. Dapat diketahui bahwa X kuadratnya sama dengan 1,32. Selanjutnya, menghitung C. C sama dengan akar kuadrat X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah N. C sama dengan akar kuadrat 1,32 dibagi 1,32 ditambah 40. Ketemu C-nya 0,179. Selanjutnya, mengambil kesimpulan. DK untuk data tersebut adalah DK atau C kuadrat sama dengan 2 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 1. X kuadrat tabel untuk C kuadrat sama dengan 1 dengan alfa 0,05 adalah 3,841. Berdasarkan hasil penghitungan, maka diketahui C hitungnya 0,179. X kuadrat tabelnya 3,841. Sehingga C hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka HO diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan jenis buku yang disukai.